Lo punya 5.000 ya. 5.000 diakui sebagai duit karena ada undang-undang, ya kan? Lo bawa 5.000 rupiah ke London atau ke Swiss, ya kan? Lo bawa itu ke Swiss dan di sana lo nggak bisa menjual atau lo nggak bisa beli apapun dengan duit 5.000 lo. Bukan karena nggak ada barang 5.000, itu mungkin bisa jadi, tapi karena mereka nggak mengakui rupiah sebagai mata uang mereka. Mereka mengakui Swiss franc. Dan mata uang yang based on nominal, for your information, akan berlaku di negara mata uang itu diterbitkan. Apakah nggak berlaku di luar negara ini? Tentu berlaku. Kalau lo convert itu duit ke duit yang lain, contoh ke dolar atau ke mata uang negara manapun itu, ya, atau ke Singaporean dollar, stuff like that, semua itu bisa lo convert gitu kan. Pada akhirnya, in the end of the day, 5.000 yang lo punya di tangan lo nggak bisa membeli apapun di negara lain. In case lo diteleport gitu ya, lo teleportasi tiba-tiba lo nyampe ke Amerika gitu, lo nggak bisa beli apapun di Amerika dengan duit rupiah lo, even though itu 100.000 ataupun 100 juta ya. Oke. Pertanyaan gue sekarang adalah, apakah analogi gue tentang teleport itu hanya sekedar analogi? Oke, kita jelaskan sekarang. Teleportasi menentukan nilai real dari sebuah uang. Oke. Let's say gue sekarang hidup di sebuah tempat, di tengah hutan, dimanapun itu. 5.000 gue bisa pakai untuk apa? 5.000 rupiah gue gak bisa pakai untuk apapun. Tapi 500 rupiah gue bisa forge, gue bisa tempel itu jadi anak panah, atau bahkan gue bisa bikin jadi cincin. Nilai realnya lebih kuat. Oke, sekarang lu nanya, emang pentingnya nilai real itu apa sih bro? Bukannya sekarang kita jual beli dan lain-lain itu pakai nominal ya, nggak pakai nilai real. Bahkan orang yang pakai receh pun jadi enggan gitu kan, lo pakai receh kan, apalagi lo belanja di tempat yang mewah, lo ke Borma bawa receh sekarung gitu bro. Everybody bakal enggan. Sekarang lo bayangin, lo traveling, let's say kita Jakarta ya, kita main lah ke daerah Palembang, daerah Medan. Kita punya banyak, kita punya 100 juta di rekening. Sesampainya di sana, dompet lo hilang, ya kan? Dompet lo hilang, lo kehilangan identity. Believe me, lo bakal sulit banget untuk ngedapatin duit yang ada di rekening lo. Lo harus ngurus banyak hal, lo harus telepon ke sini kemari, lo harus bikin surat keterangan dan lain sebagainya. Ribet. Apalagi untuk bikin surat keterangan tanpa punya kartu identitas, itu sangat ribet. Let's say you have gold, okay? You have gold, lo punya emas gitu ya, atau lo punya uang perak. Mungkin kalau dompet lo hilang, duit ini nggak akan hilang karena duit ini jarang banget masuk ke dompet gitu ya. Lo masih bisa gitu bro, beli permen, beli apa gitu. Dia berguna sekarang. Setelah direndahin, nggak pernah dipakai, dimasukin ke saku, nggak dimasukin ke dompet. Ketika dompet lo hilang, dia berguna. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita balik lagi ke hukum asalnya bahwa mata uang yang benar-benar berlaku di dunia sebenarnya adalah emas dan perak. Orang yang dari dulu-dulu transaksinya pakai emas dan perak. Kemudian di sekitar tahun 71, kalau gua nggak salah itu ya, mata uang kertas tuh mulai beredar banget gitu bro. Sehingga orang-orang di dunia itu menggunakan mata uang kertas sebagai pengganti emas dan perak. Ya, for your information, buat bro-bro semua yang nggak tahu, awalnya dolar itu di Amerika, dia bisa ditukar. Surat dolar itu awalnya dia lethal, kayak surat ya. Surat keterangan di mana lo punya emas sekian-sekian gram. Jadi emas itu jadi dolar itu di Amerika bisa ditukar dengan emas. Semenjak tahun 71 keluar aturan kalau tidak menyamakan dolar dengan emas. Sehingga cetak duit besar-besaran. Lah you know lah, gue gak mau bahas konspirasi bro. Tapi konspirasi sometimes it's a fact, right? Oke. Kita balik lagi ke poinnya.
emas dan perak. Lo punya 1 miliar cash dibandingin emas yang value-nya 1 miliar, mana yang lebih worth buat lo? I guarantee sebagian dari lo bilang duit, kan lo bisa beli apa aja. Dan sebagian yang lain bilang emas. Pertanyaan gue sekarang adalah, apa hubungannya antara emas, perak, dan angka nominal uang atau digital money terhadap bisnis? Oke? Yeah. As well as you can see and you learn, yang namanya harga emas state tetap atau cenderung naik compared ke nilai mata uang, iya kan? Oke. Kalau lo nyimpan duit gitu ya, lo investasi dalam bentuk rupiah. Karena gue yakin banyak banget orang di Indonesia yang investasinya adalah investasi mengharapkan duit. Oke, you know what I mean? Investasi mengharapkan duit. Lo punya 5 miliar deposit and then lo terima gaji tiap bulan. You get what I mean, bro? Oke. Dan mungkin banyak dari kita yang punya duit banyak sehingga kita save hanya kita ngarapin bunganya ya. Tapi balik lagi, bunga itu adalah riba dan itu bukan suatu hal yang baik gitu. Oke, let's say lo nggak pakai deposito itu hanya sebuah simpanan uang lo di bank in case waktu-waktu lo butuh. Dan cenderung kalau yang namanya lo simpan di bank tentu lebih aman ketimbang lo simpan di rumah gitu ya. Dan yang namanya lo simpan duit di bank maupun di rumah atau dimanapun, yang lo simpan adalah duit kertas. Duit kertas itu nilainya bisa drop atau grow up sewaktu-waktu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Contoh di Indonesia, tahun 98 rupiah kita masih sangat kuat. Sekarang di tahun 2020 ya, sekitar 22 tahun kemudian, nilai dolar kita anjlok. Nilai rupiah kita anjlok maksud gue. Imagine lo punya emas, bro ya. Lo punya tabungan dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk rupiah. Tahun 98 lo punya emas 10 kilo. Sekarang lo jual auto konglomerat, bro. Auto lo jadi konglomerat. Berapa kali lipat itu meningkat nilainya? Ya kan, kalau lo dapetin duit sekarang itu lo pengen berfoya-foya dengan duit lo, is okay. But again, the point is, pendidikan yang kita jalani dari kecil, ya. Padahal dari kecil kita udah diajarin gitu, tentang nilai nominal dan nilai real suatu mata uang. Tapi banyak dari kita yang gak peduli. Kenapa? Karena itu gak berlaku dalam kehidupan kita. Finally pada akhirnya kita jual beli transaksi pakai duit, bro. Ya kan? Cuma di sini pembahasan gue tekanin adalah nilai real uang itu dia akan berguna ketika lo rendahin. Maksud gue kayak poin pembahasan awal tadi, lo nggak taruh dia di dompet, contohnya ya, dompet lo hilang, kira lo masih bisa beli permen itu pakai 500 rupiah yang mungkin orang beli aja, jual beli aja jadi enggan gitu sekarang. Atau ketika lo punya banyak aset atau pengen nyimpan banyak duit, ketimbang lo simpan dalam bentuk duit, justru lebih menguntungkan ketika lo nyimpan dalam bentuk emas. Iya kan? Yang namanya uang, yang namanya duit lo simpan. Kalau lo simpan sendiri, rumah lo kebakaran, hilang. Lo simpan di bank, semua data diri lo kebakaran, dan lo butuh duitnya, sama aja dengan hilang. Tapi masih ada possibilities, masih ada kemungkinan untuk duit itu kembali gitu, kalau bisa ngurus semuanya. Tapi satu hal penting adalah ketika lo simpan sesuatu dalam bentuk emas itu, yang perlu lo lakuin adalah, bang, gue menyimpan emas di mana? Nyimpan di rumah, kalau bisa hilang, kalau dimaling orang kayak gimana? Nah ini bro, bank itu menyediakan sebuah sistem yang namanya deposit box. Jadi lo bisa sewa sebuah kotak itu yang dibayar beberapa ratus ribu, kalau nggak salah per bulan atau per tahunnya, yang lo bisa sewa itu, and then you can keep barang berharga lo di situ. Dan itu lebih menjamin ya, lebih menjamin ketimbang lo simpan duit. Let's say hari ini di kurs rupiah kita 16.000 ya. Lo beli emas, lo simpan di bank, iya kan? Oke. Lo simpan itu emas di bank.
Katakanlah setahun 2 tahun kemudian nilai rupiah kita membaik gitu ya, dengan izin Allah membaik gitu bro. Ketika nilai rupiah membaik, apakah emas lo yang belum beli itu rugi? Nggak lo convert itu rugi? Sebenarnya enggak, karena nilai emas itu melambangkan nilai tetap. Seandainya di 5 tahun lagi mungkin, rupiah justru lebih drop down, karena based on the data kita lihat sebelumnya seringnya drop down. Ketika nilai rupiah turun lagi sampai ke 20.000 dan emas itu lo jual, lo dapat lebih banyak duit gitu ya. Kalau seandainya lo mikir mati gitu bro, like the possibilities of die, lo bisa jadi mati kapan-kapan, dan sekarang nilai rupiahnya turun, dan kalau lo tukar sekarang emasnya, lo dapet duit yang banyak, lo bisa beli apa-apa, lo bisa beli almost everything. Considering about those stuff, dimikirin hal itu, lo cairin tuh duit, untung lo jauh melipat ganda, iya kan? Nilai rupiah anjlok, lo dapat keuntungan dari situ. Nilai rupiah naik, lo nggak dirugiin dari situ. Believe me bro, ya kan? So kita mari belajar investasi gitu. Investasi dalam bentuk hal yang real, yang nyata, bukan hal semu atau digital money atau dalam bentuk uang kertas gitu. Gue bukan dibilang uang kertas tuh nggak boleh gitu ya, tapi kalau lo lihat dari segi keuntungan, emas perak itu justru ngasih lo banyak keuntungan. Seriously bro, everything wanna be untung. Dan investasi emas itu cukup menjanjikan kalau lo memang punya duit yang lo pikir gitu. Kalau didepositin, gue bakal dapet riba, ya kan? Kalau gue simpan aja di bank, bukan. Sorry, kamera gue barusan mati gitu ya. Dan gue lanjut. Emas itu emang dia bukan investasi gitu bro, tapi dia justru untuk menjaga nilai mata uang itu tetap gitu ya. Seandainya lah kita analogiin, emas itu sama dengan dolar gitu. Di tahun-tahun sebelumnya itu, di sekitar 20 tahun yang lalu mungkin ya, rupiah itu 2.500 per dolar, sempat waktu itu, dan sekarang udah 15.000 ke atas gitu. Dan kalau sekarang lo punya emas dan lo jual, itu duit yang lo dapatin lebih banyak bro. Nah itu yang maksud gue investasi gitu ya. Investasi itu dapatin duit yang lebih banyak, ini fokusnya, bukan digital atau stuff like that, oke? Nah mungkin ada yang bro-bro yang bertanya gitu, kenapa nggak kita invest di dolar aja bang ya? Di dolar kan sama gitu. Kalau misalnya dolar terus disamain dengan emas gitu, kenapa nggak di dolar? Nah, gini bro, lo simpen dolar ya, pada akhirnya lo simpen kertas juga gitu, nggak ada nilai realnya, ya kan? Lebih baik lo nyimpan sesuatu yang ada nilai real dan dia punya nilai nominal yang gede gitu ya. Nilai real yang bisa di-convert sekaligus nilai nominal. Dan the only thing in this world yang punya nilai real yang convert well dengan nilai nominal adalah emas ya. So inti video gue adalah itu. Dan kalau emang lo masih pengen transaksi dalam bentuk digital money atau stuff like that, gue nggak nyalahin lo. Mungkin ya sama kita belum sampai lah gitu, belum ngerasain hal yang sama gitu. Kan gue udah pernah ngerasain di mana keadaan gue lost something gitu, yang duit digital tuh pada akhirnya sulit banget untuk diuangkan gitu ya. So ya gue rasa video cukup sampai sini gitu bro. Kalau emang bro semua pengen request another content, karena sebenarnya gue pengen ngomongin tentang pasar modal syariah gitu ya di konten berikutnya. Tapi kalau emang bro punya saran lain gitu yang ya pengen gue bikinin video, silakan komen di bawah gitu. Atau mungkin bro punya pendapat lain tentang uang kertas versus nominal versus real or versus gold, lu bisa komen di bawah, oke? Me, Nine in Ties, and see you in the next video.